Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Cindy Ayuni Lagarante, mahasiswa Universitas Terbuka semester 2 dengan NIM 859697752. Di sini saya akan mempresentasikan modul 9 apresiasi musik dan tari anak dengan dosen pembimbing Bapak Fauzi Tola SPD MPD. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan mengambil modul 9 sebagai bahan presentasi saya, yaitu apresiasi musik dan tari, yang dimana terdiri dari 2 KB. KB1 apresiasi musik anak dan KB2 apresiasi tari anak. Pertama, kita akan mulai dari kegiatan belajar 1, yaitu apresiasi musik anak. Arti kata apresiasi yaitu penghargaan. Penghargaan bisa didapatkan dari sesuatu yang kita hasilkan, yang kita ciptakan pada saat kita tampilkan, itu akan menimbulkan penghargaan terhadap kita. Kemudian musik, bagaimana caranya kita mendengarkan musik dengan baik? Musik kita harus benar-benar mendengarkan. Contohnya, kalau kita sedang berbicara, sedang mengobrol dengan teman, kemudian musik sedang dimainkan atau diputar, kita tidak benar-benar mendengarkan musik tersebut karena kita tidak fokus pada musik yang kita dengarkan. Tapi jikalau pada saat itu kita sedang menonton konser musik atau saat ibadah, di situ memang benar-benar kita menghayati, melihat dengan indera kita masing-masing bagaimana musik itu kita rasakan dalam diri kita. Kemudian kita masuk di musik anak SD. Ciri lagu anak SD yaitu dia sangat memfokuskan pada syair daripada vokalnya. Contohnya lagu Lihat Kebunku Penuh Dengan Bunga. Baru dari kata-katanya saja itu bisa membangkitkan imajinasi anak-anak. Apa sih itu kebunku? Bagaimana dengan lihat kebunku penuh dengan bunga? Kemudian lagu kedua, balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Dari kata-katanya saja, anak-anak bisa diajak untuk berimajinasi, balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Dari situ, anak-anak bisa mengetahui jenis-jenis warna. Kemudian masih banyak lagi lagu-lagu anak yang memang diketahui bahwa lagu anak itu mempunyai ciri sangat mengkhususkan syairnya daripada vokalnya. Bentuk musik. Bentuk musik yaitu motif dan frasa. Suatu motif adalah unsur-unsur melodi pendek, ritme atau harmoni yang digunakan secara berulang-ulang sampai membentuk suatu bagian. Lagu yang hanya terdiri dari satu kalimat pertanyaan dan satu kalimat jawaban, bentuknya disebut lagu satu bagian. Lagu jenis ini tidak terbatas banyak jumlahnya. Bentuk lagu yang banyak ditemukan adalah lagu 2 bagian. Karya musik yang paling sederhana biasanya terdiri dari 2 bagian kalimat yang disebut dengan bentuk binaire atau A, B. Maksudnya adalah bahwa karya tersebut memiliki bentuk kalimat A sebagai kalimat pertama dan kalimat B yang merupakan kontras dari kalimat pertama. Selain bentuk lagu 2 bagian, ada bentuk dengan 3 bagian yang disebut dengan bentuk tenaire atau A, B, A. Ini merupakan bentuk kalimat yang mirip dengan bentuk binaire. Hanya pada bentuk ini sesudah kalimat B kembali mengulang pada kalimat pertama. Bentuk lain dari lagu 3 bagian yang sangat bervariasi seperti bentuk A, BA, dan ABC. Pada bentuk ABC ini masing-masing ketiga kalimat tersebut saling berlainan satu sama lain. Bentuk lagu yang terakhir ini sangat jarang dijumpai. Berikut akan disajikan beberapa karya musik untuk anak, baik yang nasional, tradisional, maupun mancanegara. Kita akan belajar dari karya musik Indonesia. Beberapa lagu karya musik Indonesia yang terdiri dari beberapa bentuk. Contohnya lagu Kampung Halamanku. Ini adalah ciptaan Ibu Sud. Dia terdiri dari bentuk musik 1 bagian. Kita masuk dari musik tradisional.
Lagu-lagu tradisional di Indonesia pada umumnya tidak menggunakan tangga nada diatonis, tetapi tangga nada pentatonis. Diatonis itu adalah tangga nada yang berjumlah 7, sedangkan pentatonis ialah tangga nada yang 5. Yang kita kenal, penta adalah 5 dan tonis adalah nada. Tangga nada ini mempunyai 5 nada dengan jarak interval tertentu yang berbeda dengan tangga nada diatonis. Contoh dari lagu musik tradisional adalah Gundul-Gundul Pacucul, ciptaan R.C. Harjosuro, yang dimana dia bentuk musiknya satu bagian. Saya tidak terlalu menghafal lagu Gundul-Gundul Pacucul. Kemudian ada juga Gambang Suling, ada juga Manuk Dalali. Kemudian karya musik Indonesia setelah musik tradisional ada lagi musik mancanegara. Beberapa lagu mancanegara yang dikenal di Indonesia dapat dianalisis bentuknya. Contoh karya musik mancanegara yaitu Happy Birthday. Dia adalah bentuk musiknya satu bagian. Kemudian Twinkle Twinkle Little Star satu bagian, dan juga Do Re Mi dia terkenal dengan 2 bagian. Kemudian kita masuk pada komponis lagu anak. Komponis lagu anak berguna untuk menginterpretasi dan mengapresiasi karya-karyanya. Jadi pada bagian ini kita akan mengenal komponis lagu anak yang telah memperkaya kehidupan musik anak di SD. Yang pertama itu komponis lagu Indonesia, yaitu Ibu Sud, yang dimana ada banyak terkenal lagu-lagu ciptaan dari Ibu Sud, yaitu Burung Kutilang, ada Kereta Apiku, Kampung Halamanku, Menanam Jagung, Berkibarlah Benderaku. Komponis lagu anak ini yaitu Ibu Sud yang lahir dengan nama Sarija di Sukabumi pada tanggal 26 Maret tahun 1908. Nama Ibu Sud disanangnya setelah bersuamikan Pak Bintang Sudibyo. Ia bekerja pada sekolah guru sejak tahun 1924 dan di RRI hingga tahun 1960. Ibu Sud sangat senang dengan alat musik biola, namun demikian dia tidak aktif menciptakan lagu-lagu untuk biola. Tetapi dia memfokuskan pada penciptaan lagu untuk anak-anak. Lagu ciptaannya lebih dari 100 buah lagu. Buku Ketilang merupakan kumpulan lagu-lagu ciptaannya. Kemudian ada Ate Mahmud, beliau lahir di Palembang dan kini menetap di Jakarta. Lagu-lagu anak ciptaan beliau diantaranya Pelangi, Ombak, Kupu-Kupu, Larilah Kudaku, dan Awan Putih. Kemudian komponis lagu Indonesia selanjutnya Padal. Lagu-lagu ciptaan Padal diantaranya Tahun Baru, Berkelabu, Teka-teki, dan Burungku. Kemudian komponis selanjutnya Bapak W.R. Supratman yang dikenal dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya, sangat kita kenal karena setiap upacara atau kegiatan resmi kita menyanyikan lagu itu. Walaupun lagu-lagunya ini berjiwa perjuangan, namun sangat akrab juga dinyanyikan oleh anak-anak SD. Contoh lagu Indonesia, komponis lagu Indonesia yang diciptakan oleh Bapak W.R. Supratman, yaitu Ibu Kita Kartini, Mars Kepanduan Bangsa Indonesia, Di Timur Matahari, Parindra, Di Timur Matahari sebagai lagu ciptaan beliau yang terakhir. Dan pada tanggal 17 Agustus 1938, ia meninggal dan menerima penghargaan sebagai Bintang Mahaputra Anumerta selain sebagai pahlawan nasional. Komponis selanjutnya yaitu C. Simanjuntak, yang dimana lagu-lagunya kita kenal dengan Tanah Tumpah Darahku, Indonesia Merdeka, Maju Tak Gentar, dan O Angin. Komponis selanjutnya yaitu Ismail Marsudi, di mana lagu-lagunya kita kenal dengan Rayuan Pulau Kelapa, Selendang Sutra, Sepasang Mata Bola, Melati di Tapal Batas, Gugur Bunga, Sapu Tangan dari Bandung Selatan, Halo Halo Bandung, dan Indonesia Pusaka. Kita masuk pada komponis lagu tradisional, yang dimana komponis lagu tradisional di Indonesia jarang dikenal karena lagu-lagu tradisional pada umumnya berkembang dengan sendirinya.
secara lisan dan turun-temurun di lingkungan daerah tertentu. Contoh, kalau kami di daerah Poso, lagu tradisional itu yaitu Lembah Tanah Poso. Kemudian ada komponis lagu asing. Komponis yang pertama itu dari Sultan Kodali. Ia seorang komponis abad 20 yang banyak mempengaruhi dunia pendidikan musik anak. Kemudian ada juga John Spencer yang pada tahun 1816 sampai 1880 sebagai seorang guru musik. Metodenya turut mempengaruhi Kodali dalam pengembangan pendidikan musik pada anak. Menurut Kurwen, dalam pelajaran musik sebaiknya yang dibayangkan oleh anak-anak ialah bunyinya, bukan notasinya. Jadi, apresiasi musik diperlukan untuk memahami suatu karya musik. Mendengarkan merupakan pintu suatu kegiatan apresiasi. Apresiasi terhadap karya musik dapat dilakukan melalui proses yang pertama, mendengarkan musik. Seperti tadi yang saya katakan, kita harus mendengarkan dengan penuh penghayatan, dengan panca indera kita, dan juga mendengarkan sambil membaca notasi musik. Mungkin kalau ini kita tidak pernah tahu membaca notasi musik seperti apa, tetapi jika kita memang ingin mengetahui lagunya, paling kita akan mendengarkan sekaligus membaca notasi musiknya. Kemudian membaca latar belakang penciptaan karya musik, dan juga membaca biografi pencipta. Kalau sekarang mungkin agak jarang kita mempelajari biografi pencipta, sedangkan saya nanti saat ini belajar di pendidikan seni di SD baru diketahui komponis lagu-lagu itu. Musik anak lebih banyak berupa musik vokal atau nyanyian dibandingkan dengan musik instrumental. Itu bisa kita ketahui karena itu sangat gampang untuk dicerna oleh anak-anak. Kebanyakan musik instrumental yang dimainkan berasal dari lagu-lagu vokal. Analisis bentuk lagu berdasarkan frasa dan motif dapat membantu interpretasi dan ekspresi lagu secara baik dan benar. Bentuk lagu untuk anak SD, baik lagu Indonesia, lagu tradisional, maupun lagu-lagu mancanegara, berbentuk 1, 2, dan 3 bagian. Kemudian kita masuk pada kegiatan belajar 2, yaitu apresiasi tari anak. Yang pertama terdiri dari tari tradisional Indonesia. Tari tradisional Indonesia diakui keberadaannya karena mampu mengadaptasi lingkungan di mana karya tari itu hidup dan berkembang. Tari tradisional kerakyatan adalah tari tradisional yang hidup berkembang di lingkungan pedesaan atau di luar tembok istana. Sedangkan tari tradisional klasik adalah tari tradisional yang hidup dan berkembang di lingkungan istana atau keraton. Dengan demikian, tari tradisional klasik hanya dikenal di lingkungan keraton, sedangkan seni kerakyatan lebih dikenal masyarakat di daerah pedesaan. Ada beberapa aspek perbedaan dari tari kerakyatan dan tari klasik. Dari segi gerak, tari kerakyatan itu sederhana, sedangkan tari klasik itu rumit. Kemudian iringan, tari tradisional itu monoton, sedangkan tari klasik itu variatif. Dari kostum, tari tradisional itu sederhana, sedangkan tari klasik itu variatif. Kemudian dari rias, tari kerakyatan itu alami, dan tari klasik itu karakter, atau biasanya itu wayang. Kemudian dari aspek cerita, tari kerakyatan itu legenda, sejarah, mitos, sedangkan tari klasik itu Ramayana atau Mahabharata. Kemudian aspek yang lain dari koreografi, tari kerakyatan itu memiliki aspek sederhana, sedangkan tari klasik yaitu variatif. Dari perkembangan sejarah seni pertunjukan menunjukkan bahwa kehidupan seni pertunjukan tradisional kerakyatan semakin mendapatkan tempat di hati masyarakat, bahkan sampai sekarang ini. Masyarakat luas bahkan sampai di mancanegara. Hal ini bisa terjadi karena sifat-sifat seni kerakyatannya yang lebih mengakar. Jenis-jenis tarian yang ada yang perlu kita ungkapkan, kategori tarian itu kaitannya dengan fungsi pementasannya. Ada 3 fungsi, yaitu tarian upacara, tarian pergaulan, dan tarian tontonan. Menurut Soedarsono, tari untuk upacara
dapat kita temui dari berbagai daerah. Secara inti, prasyarat untuk mempergelarkan tari sama, yaitu dengan menghadirkan sesaji untuk keselamatan. Tarian upacara ini dianggap sakral sehingga tidak sembarang orang bisa menyaksikan. Tarian upacara yang bersifat ritual ini bertujuan bermacam-macam. Ada yang digunakan untuk meminta hujan, ada juga digunakan untuk tolak bala, serta untuk yang lainnya. Tari kategori kedua adalah tari pergaulan, di mana tari pergaulan ini lebih bebas, dipergelarkan dimanapun dan kapan saja tanpa ada prasyarat, aturan yang mengikat. Tari pergaulan ini berkembang di beberapa daerah, selalu terkait dengan hajatan pada acara syukuran setelah selesainya suatu kegiatan. Contohnya, kalau di daerah kami, itu namanya tari Torompio, itu juga bisa dikatakan tari pergaulan. Kemudian tarian selanjutnya yaitu sebagai tontonan. Ini lebih serius karena dipergelarkan untuk acara tertentu dan ditonton untuk kalangan tertentu. Meskipun bukan untuk upacara, namun kriteria tari untuk tontonan ini juga menuntut sikap serius penonton saat menyaksikan pertunjukan. Contoh yang paling mudah adalah ketika pergelaran sebuah karya koreografi ujian kenaikan tingkat sekolah kejuruan tari. Tontonan ini dapat dikategorikan serius karena tujuannya bukan semata-mata untuk hiburan seperti tari pergaulan. Kemudian kita masuk pada apresiasi tari kreasi baru anak. Tari modern bisa juga dikatakan dengan tari kreasi baru. Tarian jenis ini dapat bersumber dari dua jenis tarian, yaitu tari kerakyatan dan tari klasik. Anak sekolah dasar mempunyai karakteristik fisik dan psikologis yang khas berbeda dengan tingkatan umur anak dengan yang lain. Berangkat dari karakteristik tersebut, kita akan mengulas mengenai materi pendidikan seni dan proses pembelajaran yang sesuai dengan tingkatan perkembangannya. Dalam kegiatan apresiasi seni anak bisa diperkenalkan dan diberi stimulus karya-karya seni, tari, dan rupa secara terpisah. Hal ini disebabkan dalam hal tertentu antara tari dan rupa yang memang ada perbedaan. Dalam kegiatan ekspresi ini, anak-anak bisa berproses secara bersama-sama melalui media seni yang berbeda-beda secara terpadu. Kita masuk pada apresiasi tari anak atau materi apresiasi tari anak. Untuk memperkenalkan tari sejak usia dini, anak perlu diperkenalkan dulu dengan asal mula gerak yang kemudian menjadi tari. Gerak dalam tari kita kenal ada dua jenis. Pertama, gerak murni, dan kedua, gerak maknawi. Gerak murni adalah gerak yang masih wantah atau apa adanya, yang masih real, alami. Sedangnya gerak maknawi adalah gerak yang sudah memiliki makna atau tujuan tertentu. Kemudian materi apresiasi tari modern atau aplikasi baru untuk anak. Untuk memperkenalkan tari sejak usia dini, anak perlu juga diperkenalkan dulu dengan asal mula gerak yang kemudian menjadi tari. Sama seperti yang materi apresiasi tari anak tadi, gerak dalam tari kita kenal dengan dua jenis. Pertama, gerak murni dan gerak maknawi. Dari materi apresiasi tari anak dan juga apresiasi tari modern atau aplikasi baru untuk anak, kita bisa mengambil langkah dari belalang. Jadi kita bisa mencontohkan tari belalang. Jadi kita langkah-langkahnya yang pertama, kita sebagai guru itu untuk menyuruh anak untuk mengamati perilaku belalang kalau sedang diam, berjalan, melompat, bahkan sedang terbang. Atau bagaimana kalau diberi respon, misalnya akan disentuh, dipegang sayapnya. Kemudian membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok untuk mengamati perilaku belalang tersebut.
Kemudian meminta semua kelompok anak-anak untuk memperagakan, menirukan hasil pengamatannya. Kemudian hasil dari tiruan ini, perilaku binatang tersebut digabungkan menjadi sebuah tarian. Dan tentu saja diberi sambungan-sambungan yang halus oleh guru, maka jadilah tarian ciptaan mereka sendiri. Gambaran yang tadi hanyalah satu contoh bagaimana seorang guru bisa berkreasi dengan objek-objek lain, misalnya menirukan perilaku manusia atau bahkan tumbuh-tumbuhan atau dari hewan. Tarian yang mereka ciptakan sendiri bila oleh guru bisa dikemas dengan baik, dibuatkan iringannya, akan memberikan efek yang luar biasa pada percaya diri anak. Memang dalam sekolah dasar seni tari itu sangat jarang untuk dipelajari, karena biasanya dalam kesenian itu hanya terjadi pada saat kalau lomba-lomba atau ada event-event atau apapun itu. Jadi memang untuk dalam segi seni tari, saya juga mengakui bahwa itu sangat jarang. Tetapi dari melihat dari apresiasi ini, dengan kemungkinan besar saya akan mengimplementasikan nanti pada saat saya mengajar. Dalam mata pelajaran pendidikan seni, seharusnya juga memandang anak sebagai subjek pendidikan, bukan sebagai objek pendidikan yang dijajali berbagai materi untuk keperluan untuk orang dewasa. Oleh karena itu, sedapat-dapatnya mungkin mereka bisa diberi kesempatan untuk berekspresi, mencipta karya seni, apapun bentuknya. Kegiatan ini kalau dibimbing dengan baik oleh guru akan memberi dampak kepada anak tersebut. Dalam hal ini, guru sebaiknya menempatkan diri sebagai pembimbing, bukan hanya pelatih. Dalam arti tanda kutip pembimbing, berarti mereka harus membimbing dari awal sampai finalnya terbentuknya suatu seni, suatu tari, suatu apapun itu yang akan dihasilkan oleh anak-anak. Guru harus menjadi pembimbing dari awal sampai terakhirnya. Perlu diberi kesempatan untuk meluangkan ide-ide mereka, ekspresinya dengan media gerak, garis, warna, atau serta dengan tari. Kita masuk pada manfaat kegiatan mengapresiasi tari bagi anak. Yang pertama, apresiasi sebagai media komunikasi. Secara umum dapat diambil manfaatnya untuk memberikan sentuhan estetis bagi anak. Di samping juga untuk mengasah kepekaan rasa melalui berbagai ekspresi karya seni yang ada. Dengan mengenal, memahami berbagai cabang seni yang ada, anak dapat melatih dirinya untuk peka terhadap lingkungan serta seni yang ada. Anak dapat melatih dirinya serta tanggap pada rangsangan sensoris. Kemudian apresiasi sebagai media pendidikan. Memang secara edukatif, apresiasi itu sangat berkesinambungan dengan media pendidikan, di mana apresiasi dapat menumbuhkan pengalaman berpikir kreatif bagi anak, semangat. Kegiatan berkesenian bagi anak merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan bakat, minat bakat yang ada pada anak. Dalam teori yang dikemukakan oleh Garden 1986, pada prinsipnya manusia memiliki 8 macam kecerdasan. Anak memiliki ke-8-nya dengan tingkatan yang berbeda-beda. Ada satu anak yang cerdas di bidang kinestetik, tetapi anak lain justru cerdas di sistematika. Dan atau sebaliknya, hal itu dapat terjadi. Ke-8 macam kecerdasan itu yaitu logical mathematical intelligence, spatial intelligence, bodily kinesthetic intelligence, musical rhythmic intelligence, interpersonal intelligence, interpersonal intelligence, verbal linguistic intelligence, dan natural intelligence. Kemudian apresiasi sebagai media bermain, yang dimana selain berfungsi sebagai media komunikasi dan pendidikan, apresiasi juga dapat digunakan sebagai ajang bermain bagi anak-anak. Apalagi pada umur anak-anak itu mereka paling banyak dalam bermain. Contohnya kita dapat sampaikan misalnya pada tradisi anak-anak di Jawa.
Pada saat terang bulan, anak-anak bermain di halaman rumah sambil menyanyi, jamuran dan berlenggak-lenggok sesuai irama. Mereka bermain, bertemu dengan sesama. Ekspresi alami inilah yang memberikan sentuhan estetis bagi perkembangan dunia anak. Ini juga bisa disebut sebagai tarian yang alami. Jadi dalam bermain, anak-anak bisa menghasilkan tarinya mereka sendiri. Kita masuk pada mengapresiasi karya dan koreografer tari. Untuk lebih mengenal secara dekat karya tari dan koreografernya, perlu kiranya siswa diberi pengalaman untuk menyaksikan pertunjukan secara langsung. Langkah ini sangat bagus dan mendukung upaya untuk memperkenalkan karya seni pada anak-anak. Mengapresiasi karya seni tari dapat dilakukan secara aktif maupun pasif. Secara aktif siswa dapat dilibatkan langsung untuk di sebuah pementasan. Kalau di daerahnya kami biasanya itu pada saat 17 Agustus, yang pastinya siswa-siswa itu akan dilibatkan dalam tari tradisional, khususnya tarian poso, dan itu sangat sering untuk dilombakan. Untuk apresiasi yang pasif, siswa cukup menyaksikan pertunjukan-pertunjukan yang disajikan tanpa harus ikut bergabung. Kalau di daerah kami sangat jarang untuk mengajak siswa untuk melihat langsung pertunjukan-pertunjukan tersebut, tetapi lebih banyaknya untuk turut langsung aktif pada saat event-event atau hari-hari besar. Koreografer tari anak yang sangat terkenal antara lain itu adalah Bagong Kussudiardja. Koreografer ini juga melahirkan beberapa karya-karya anak yang mengambil sumber dari binatang seperti tari meong, merak, keliman, alit, domba, dan sejenisnya. Kemudian kita masuk dari mengenal tari dari sumber tema. Untuk memberi apresiasi pada anak, diperlukan pengenalan tema cerita. Yang paling utama itu tema, anak-anak paling tidak mungkin langsung mau bergerak, menari tanpa tahu apa sebenarnya inti judul temanya. Jadi tari bertema adalah belajar dari tadi ide-ide gerakan tari yang bersumber dari tema cerita tertentu. Sumber cerita dapat diambil dari cerita Ramayana, Mahabharata, legenda, dongeng, dan kehidupan binatang sebagainya. Menari dengan tema cerita atau cerita anak merupakan ungkapan ekspresi gerak yang meliputi gerak dasar tari, iringan tari, tema tari. Jadi yang paling intinya mungkin memang dari temanya dulu, supaya anak-anak bisa lebih mengenal dan lebih tahu apa langkah-langkah selanjutnya setelah mengetahui tema tersebut. Apresiasi tari diperlukan untuk memahami suatu karya tari, baik tari tradisional maupun tari modern, menyaksikan pertunjukan sambil menghayati isi teks atau naskah cerita. Ini dapat membantu pemahaman akan suatu karya tari. Apresiasi tari dihasilkan dari proses menyaksikan pertunjukan tari. Yang paling utamanya kita harus saksikan. Kemudian mengamati sambil memahami teks dan juga membaca latar belakang pencipta dan juga membaca biografi pencipta koreografer. Jadi proses pembelajaran pendidikan tari di sekolah dasar seyogianya dikemas dalam kegiatan yang menarik, menyenangkan, kebersamaan dalam berinteraksi dan bekerja sama, berapresiasi secara aktif, serta berekspresi dan beraktualisasi diri melalui aktivitas menciptakan berbagai bentuk karya tari sesuai dengan kemampuan anak apapun wujudnya. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan dari sifat anak. Mungkin ada anak yang sistematis, ada juga yang sebaliknya dari itu. Jadi memang dari apresiasi musik dan tari kita harus memang aktif dikemas dalam kegiatan yang menarik, karena anak-anak itu lebih menyenangkan dengan kegiatan yang menarik, menyenangkan, kebersamaan, dan bergembira. Baik, itulah hasil presentasi saya dari modul 9 apresiasi musik dan tari. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Tugas ini untuk memenuhi
tugas 3 saya atau tugas tutorial pendidikan seni di SD. Saya Cindy Agini Lagarante mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.